Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 28 April 2025, Pekan kedua Paskah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 4, ayat 23 sampai dengan 31. Setelah dilepaskan oleh Mahkamah Agama Yahudi, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Mereka melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Maka berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap akhir tahun dan memasuki tahun baru, orang membuat resolusi untuk tahun yang akan datang. Biasanya berisi niat, cita-cita, harapan, impian yang mau diwujudkan di tahun yang baru. Resolusi bisa berupa harapan memperbaiki pola hidup, bisa rencana pencapaian fisik, bisa tentang keuangan, dan banyak lagi hal lain. Nikodemus, seorang Farisi
dan pemimpin Yahudi. Ia memiliki pengetahuan tentang hukum dan ajaran. Nikodemus datang pada Yesus dengan kerinduan untuk memahami lebih dalam. Yesus mengajarkan bahwa setiap orang harus mengalami kelahiran baru dari air dan roh. Kelahiran baru itu bukanlah kelahiran jasmani, tetapi pengalaman rohani yang mengubah hati dan pikiran kita. Seperti angin yang bertiup tanpa kita tahu asalnya. Demikian pula iman yang lahir dari Roh Kudus membawa kedamaian dan kepastian. Dalam perjumpaan dengan Yesus, Nikodemus belajar bahwa iman bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga pengalaman pribadi dengan Yesus. Seperti Nikodemus, kita perlu mengalami kelahiran kembali, kelahiran rohani yang memungkinkan kita untuk melihat dan memasuki kerajaan Allah. Semoga kelahiran kembali secara rohani selalu jadi resolusi hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kasihanilah kami dan bantulah kami untuk lahir kembali dalam roh dan kebenaran. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.